Halo, dulur sadayana. Selamat datang di vlog perjalanan kita hari ini. Kita sekarang berada di jantung Kecamatan Naringgul, Cianjur Selatan, daerah yang tenang, dikelilingi bukit dan kebun, dan dikenal sebagai jalur penghubung antara Cianjur ke Bandung lewat Ciwidey. Di titik inilah jantung Kecamatan Naringgul. Di sebelah kiri terdapat pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi warga. Sementara di sebelah kanan berdiri Puskesmas Naringgul yang melayani kebutuhan kesehatan masyarakat setempat. Tak jauh dari situ juga berdiri Masjid Agung Naringgul. Di siang harinya, suasana mulai berubah. Awan kelabu menggantung di langit. Pertanda hujan sebentar lagi turun. Angin sepoi-sepoi membawa udara lembab, membuat dedaunan bergoyang pelan. Aktivitas warga tetap berjalan, meski sebagian mulai bersiap-siap, menutup warung, atau menarik terpal. Beberapa pengendara motor terlihat memakai jas hujan tipis. Suasana kota kecil ini jadi lebih tenang, namun tetap terasa hidup dengan bunyi klakson sesekali dan aroma tanah yang mulai tersentuh gerimis. Naringgul mungkin kecil, tapi punya pesona. Saat matahari mulai naik, kabut tipis perlahan hilang dari bukit-bukit sekitarnya. Wangi tanah basah masih terasa. Perjalanan kita dimulai dari sini. Selain pusat kecamatan, Naringgul juga jadi titik temu antar warga kampung sekitar. Biasanya ramai di hari pasar, ketika warga dari kampung atas dan bawah datang menjual hasil bumi seperti singkong, pisang, atau bahkan kopi bubuk racikan lokal. Di antara gugusan pegunungan selatan Jawa Barat, terselip sebuah surga tersembunyi, bernama Bukit Naringgul. Terhampar hijau, menjulang tinggi, dan berkelok menantang. Jalan ini bukan hanya sekadar jalur penghubung, tapi petualangan yang sesungguhnya. Udaranya sejuk menusuk dada, pepohonan menjulang, dan kabut pagi seringkali menyelimuti seperti selimut hangat dari alam. Inilah Naringgul, bukan hanya tempat tapi penggalaman. Di balik gemerlap kota dan hiruk-pikuk kehidupan modern, masih ada tempat-tempat yang menyimpan keindahan alami tenang, asri, dan belum banyak dijamah manusia. Bukit-bukit pegunungan, seperti yang ada di Naringgul, adalah contoh nyata dari surga tersembunyi. Dikenal hanya oleh mereka yang pernah lewat atau mendengar cerita. Tempat ini menyuguhkan udara bersih, panorama alam yang menakjubkan, dan suasana damai yang sulit ditemukan di tempat lain. Di antara lekuk bumi dan langit yang merendah, berdirilah bukit-bukit hijau yang menanti untuk ditemukan. Tempat di mana kabut pagi turun perlahan, menyelimuti pohon-pohon pinus, seolah menjaga rahasia alam dari hiruk-pikuk dunia luar. Inilah Curug Ceret, air terjun mungil yang jadi penanda bahwa kita sedang berada di jalur pegunungan Naringgul. Letaknya tak jauh dari tanjakan dan tikungan tajam. Airnya mengalir dari tebing hijau langsung ke pinggir jalan. Meski kecil, curug ini punya pesonanya sendiri.
Kita sedang ada di sebuah tempat yang mungkin belum banyak orang tahu. Bukit di kawasan pegunungan ini bukan hanya tinggi, tapi juga menyimpan kedamaian yang dalam. Setiap jengkalnya seperti membawa kita menjauh dari stres, dari sibuknya kota. Inilah surga tersembunyi di selatan Cianjur. Alam yang bicara lewat angin, lewat pepohonan, lewat kesunyian yang menenangkan. Ini bukan tempat wisata terkenal. Tidak ada tiket masuk. Tidak ada keramaian, hanya ada keheningan. Udara yang menggigit lembut, dan panorama yang mampu membungkam kegelisahan. Bukit ini adalah surga tersembunyi, bukan karena tak terlihat, tapi karena tak semua orang mampu melihat keindahan dengan hati. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Jalan berkelok-kelok dengan pemandangan luar biasa. Beberapa titik bahkan menyuguhkan pemandangan ke arah perbukitan yang seolah tak berujung. Di tikungan-tikungan tajam, kendaraan harus ekstra hati-hati. Tapi justru di sanalah letak keindahan dan tantangan jalur ini. A greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Begitu keluar dari jantung Kecamatan Naringgul, suasana mulai berubah. Jalan mulai menyempit. Aspalnya cukup bagus, tapi banyak belokan tajam. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Sepanjang jalan ke arah Sukabakti, kita sering lihat kebun-kebun warga. Ada yang tanam singkong, kopi, bahkan sayuran dataran tinggi. Udara masih dingin. Kadang kabut turun lagi dari bukit. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Kita juga melewati beberapa kampung kecil. Anak-anak main di pinggir jalan. Kadang lari-lari sambil dadah ke kamera. Sinyal HP mulai lemah. Tapi justru itu yang bikin kita ngerasa tenang. Menjelang masuk ke Sukabakti, kita bisa mulai dengar suara aliran air dari sungai kecil di lembah bawah. Jalan makin menanjak perlahan. Ini awal dari tantangan yang sesungguhnya. Kalau beruntung, kita bisa lihat warga bawa hasil tani di atas kuda beban.
masih ada sebagian warga yang pakai kuda buat antar hasil kebun ke jalan utama, karena beberapa lahan masih belum bisa dijangkau motor. Uniknya lagi, di daerah ini ada tempat yang sering disebut Goa Letik, sebuah cerukan kecil di tebing batu yang katanya dulu tempat bertapa. Legenda bilang, ada pertapa yang bisa menghilang di sana. Warga setempat percaya tempat itu angker dan sakral. Inilah Desa Sukabakti, salah satu permata tersembunyi di Kecamatan Naringgul, Cianjur Selatan. Dikelilingi bukit dan sawah, desa ini menyimpan ketenangan yang mungkin sudah jarang kita temui di kota. Udara di sini bersih, dingin, dan menyegarkan. Jalan utama desa menjadi jalur penting penghubung antar daerah. Tapi suasananya tetap tenang dan damai. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Nah, ini dia yang sering jadi cerita orang-orang. Tanjakan 1 juta, jalan menanjak tajam, aspalnya kadang mulus, kadang rusak parah. Di beberapa titik, ada bekas ban terbakar. Ini bukti perjuangan kendaraan yang lewat sini. Kalau motor tua, biasanya harus ngambil ancang-ancang jauh sebelum tanjakan. Kadang ada yang gagal nanjak, terus balik turun buat nyoba lagi. Di kanan jalan, ada jurang yang cukup dalam, nggak ada pembatas jalan, jadi harus ekstra hati-hati. Tapi, di balik semua itu, justru disinilah letak keseruannya. Buat para petualang, tanjakan ini jadi ujian nyali dan ketangguhan kendaraan. Kadang, kita ketemu warga yang bantu dorong motor orang lain. Rasa gotong royong masih kuat di sini. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.
Inilah salah satu tanjakan paling ekstrem di selatan Jawa Barat. Tanjakan 1000 di desa Balai Gede, Naringgul, Cianjur Selatan. Jalur ini bukan sekadar penghubung antara Ciwidey dan Cidaun, tapi juga medan uji nyali bagi siapapun yang melintasinya. Tanjakan 1000 punya karakteristik yang khas. Tikungan tajam, tanjakan curam, dan jalan sempit yang dikelilingi oleh hutan dan perbukitan. Jaraknya sekitar 19 km. Tapi, percayalah, rasanya jauh lebih panjang kalau kamu belum pernah lewat sini. Nama tanjakan 1000 bukan tanpa alasan. Dulu, warga setempat biasa membantu kendaraan yang tak kuat menanjak, dan cukup dibayar Rp1.000. Sekarang mungkin tarifnya naik, tapi semangat gotong royongnya masih terasa. Meskipun menantang, pemandangan di sekitar tanjakan ini luar biasa indah. Kadang diselimuti kabut tipis, seakan kita sedang naik ke atas awan. Kalau kamu ingin lewat sini, pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Jangan lupa cek rem, isi bensin, dan usahakan lewat saat siang hari. Di malam hari, jarak pandang sangat terbatas. Tanjakan Balai Gede ini bukan sekadar jalan, tapi pengalaman. Don't buit kami. Ini jadi salah satu highlight perjalanan kami dari Naringgul ke Ciwidey. Tantangannya ada, tapi keindahannya juga nggak kalah. Kalau kamu suka jalan yang menantang, ini wajib kamu coba. Dan pas sudah sampai atas tanjakan, semua rasa capek langsung hilang pas lihat pemandangan yang luar biasa. Udara dingin langsung menyambut, dan kalau beruntung, kita bisa melihat kabut tipis menggantung di atas jurang. Jalur ini juga sering dipakai komunitas trail adventure tiap tahun. Mereka biasa bikin acara Naringgul Extreme Trail. Rutenya salah satunya lewat tanjakan ini. Memasuki wilayah Balai Gede, suasana berubah drastis. Udara makin dingin, dan suara mesin motor tergantikan sama suara angin dan burung. Jalannya kadang lebar, kadang sempit. Di beberapa titik, ada bekas longsoran. Tapi biasanya udah dibersihin warga. Balai Gede juga dikenal sebagai jalur penghubung
antara hutan dan kebun teh. Kadang kita bisa lihat petani bawa hasil panen naik motor atau jalan kaki. Mereka ramah, sering senyum dan sapa kalau kita papasan. Di wilayah ini juga ada beberapa mata air alami. Warga setempat biasa mengambil air dari pancuran bambu yang dialirkan dari lereng bukit. Suara gemericik air jadi musik alami selama perjalanan. Oh iya, kalau malam hari, suasana bel gede cukup mistis. Menurut cerita warga, kadang terdengar suara gamelan dari hutan, padahal nggak ada yang main. Tapi warga percaya itu pertanda baik selama kita sopan dan nggak sembarangan di hutan. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe.
Inilah tanjakan hutan Mala, terkenal dengan kemiringannya yang tajam, tikungan curam, dan jalur sempit di antara rimbunnya pepohonan. Banyak pengemudi menyebut tanjakan ini sebagai ujian nyali dan keterampilan. Lihat betapa curamnya jalan ini. Di beberapa titik, kemiringannya bisa mencapai lebih dari 30 derajat. Tak jarang kendaraan harus menurunkan gigi paling rendah dan menjaga tenaga agar tidak kehilangan momentum. Tapi di balik tantangannya, hutan Mala menyimpan keindahan yang luar biasa. Udara segar, suara burung, dan deretan pohon tinggi menjadikan tempat ini terasa magis. Ini bukan sekadar tanjakan, tapi perjalanan menuju ketenangan alam. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up. Tak sedikit pengemudi truk dan motor yang harus ekstra hati-hati di sini. Jalan sempit dan tikungan blind spot menuntut konsentrasi penuh. Salah perhitungan sedikit saja bisa berakibat fatal auto pindah alam. Dan akhirnya, kita sampai di puncak tanjakan hutan Mala. Lega rasanya, tapi perjalanan belum selesai, karena setelah tanjakan, biasanya disusul turunan curam yang juga tak kalah berbahaya. When you finally feel like giving up, oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Inilah salah satu spot paling ekstrim dan indah di jalur selatan. Jika kamu pecinta petualangan dan alam, tanjakan hutan Mala wajib masuk dalam daftar perjalananmu. Tapi ingat, selalu utamakan keselamatan. The thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. Inilah dia, gapura perbatasan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung. Sebuah gerbang sederhana, tapi punya makna kuat. Disinilah dua wilayah bertemu, dua karakter alam bersambung. Dan sekarang, kita resmi memasuki wilayah Kabupaten Bandung. Udara terasa semakin sejuk, pepohonan semakin rapat, dan jalan mulai menunjukkan karakternya yang khas, terjal, sempit, dan berkelok tajam. Wilayah Bandung Selatan ini dikenal dengan kontur geografisnya yang menantang. Tanjakan demi tanjakan siap menguji kesiapan kendaraan dan keberanian pengemudinya.
Saat sore semakin larut, kabut di kebun teh semakin tebal, membungkus alam sekitar dalam kedamaian yang mendalam. Cahaya matahari yang sudah menghilang, memberi ruang bagi kabut untuk menggantung lebih rendah, meliputi setiap sudut kebun dengan misteri yang menenangkan. Kabut ini seperti pelukan alam, memelihara setiap helai daun teh yang masih terjaga. Makin lama, kabut ini semakin menyelimuti, menyatu dengan alam, dan membawa kita dalam kedalaman yang lebih tenang. Seakan alam mengundang kita untuk masuk lebih jauh, merasakan setiap detik yang terlewat dalam ketenangan ini. Langkah-langkah kita terdengar pelan, terbungkus oleh kabut yang semakin tebal. Di sini, waktu seakan melambat, memberi kesempatan untuk meresapi setiap momen. Sore ini, bukan hanya tentang pemandangan yang indah, tapi juga tentang perasaan yang menyelubungi kita. Kabut ini, seperti sebuah rahasia alam, menuntun kita untuk lebih dekat dengan diri sendiri. Kabut yang tebal ini menciptakan kesunyian yang luar biasa, seolah alam sedang berbicara tanpa kata-kata. Di tengah kebun teh yang semakin tertutup kabut, kita menemukan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Ini adalah saat untuk berhenti, untuk benar-benar merasakan kehadiran alam, dan menikmati keheningan yang hanya bisa diberikan oleh kebun teh ini. Dan ketika kabut ini akhirnya sepenuhnya menyelimuti kebun teh, sore ini di Cibuni menjadi sebuah kenangan. Sebuah kenangan tentang ketenangan yang dapat kita bawa pulang, meski kabut itu perlahan menghilang.
you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Sekarang kita sampai di Cibuni. Ini salah satu spot favorit di rute ini. Kebun teh membentang luas di kiri dan kanan jalan. Kabut tipis sering turun, bikin suasana jadi mistis, tapi menenangkan. Petani teh bekerja dari pagi-pagi banget. Kita bisa lihat mereka memetik pucuk daun teh sambil ngobrol santai. Beberapa warung di sini jual teh tubruk khas dataran tinggi. Rasanya kuat dan aromanya khas banget.
Kita juga bisa berhenti di beberapa spot pandang buat lihat hamparan kebun teh dari ketinggian. Suasana di sini adem dan cocok buat healing dari hiruk-pikuk kota. Kadang-kadang terlihat monyet di pinggir jalan atau suara burung elang melintas di atas kepala. Alam benar-benar hidup di sini. Di bagian atas Cibuni, ada jalur setapak kecil yang sering dipakai warga menuju kebun sayur dan ladang kol. Buat yang suka hiking ringan, bisa banget eksplor jalur ini dengan pemandangan super keren. Cibuni juga terkenal sebagai tempat awal aliran panas bumi di daerah ini. Ada titik sumur uap panas yang katanya jadi bagian dari sistem geotermal Kawah Putih.
Setelah Cibuni, kita masuk ke kawasan Ranca Bali. Ini wilayah yang udah mulai terkenal sebagai tujuan wisata. Jalanan mulai lebih halus, kendaraan makin ramai. Ada juga beberapa resort dan glamping yang berdiri di pinggir jalan. Kita mulai lihat penunjuk arah ke Kawah Putih, Ranca Upas, Situ Patenggang, dan banyak tempat wisata lainnya. Di sepanjang jalan, ada banyak penjual stroberi, olahan susu, sampai souvenir. Tapi meskipun ramai, suasananya tetap nyaman, udara segar dan pemandangan kebun teh masih mendominasi. Kadang kita lihat keluarga yang lagi foto-foto, atau anak-anak sekolah yang naik bus wisata. Kalau sempat, kita bisa mampir ke Ranca Upas buat lihat rusa-rusa jinak yang bisa dikasih makan langsung. Ini jadi salah satu spot favorit keluarga dari luar kota. Kalau malam hari, beberapa titik di Ranca Bali jadi lokasi camping favorit. Langitnya cerah, dan kadang bisa lihat bintang jatuh. Banyak komunitas pecinta alam yang sering bikin acara api unggun di sini. Kita sekarang menuju pusat Ciwidey. Jalanan makin besar, lebih ramai, banyak kendaraan dari luar kota, terutama dari Bandung dan Jakarta. Di kiri kanan mulai banyak toko, kafe, penginapan, dan tempat wisata edukatif. Meski lebih urban, Ciwidey tetap punya daya tarik alam yang kuat. Suhu udara di sini bisa turun drastis saat malam. Banyak orang datang ke sini buat sekadar ngadem, camping, atau jalan-jalan bareng keluarga. Di sepanjang jalan, kita bisa lihat rumah warga yang ditata rapi, dengan taman kecil di depan, lalu lalang kendaraan. Jadi tanda bahwa kita udah deket banget sama titik akhir perjalanan. Kalau malam minggu, jalan utama Ciwidey sering padat, karena banyak wisatawan yang pulang dari Kawah Putih atau glamping. Warung-warung pinggir jalan mulai ramai, lampu kuning temaram menambah suasana hangat. Beberapa kafe di Ciwidey juga sering jadi tempat nongkrong anak muda lokal. Musik akustik,
kopi manual brew, dan pemandangan malam jadi kombinasi sempurna buat nutup hari. Perjalanan dari Naringgul menuju Ciwidey kini telah mencapai akhirnya, bukan hanya menempuh kilometer, tapi menelusuri jejak alam yang penuh cerita, tanjakan curam, kelokan tajam, dan bentang hijau yang menenangkan hati. Di balik lelah dan debu jalan, tersimpan banyak keindahan yang kadang luput kita syukuri. Suara angin, senyum warga di pinggir jalan, hingga aroma kabut pagi yang tak tergantikan. Setiap tapak roda di jalur ini mengajarkan satu hal, bahwa perjalanan bukan soal cepat sampai, tapi tentang bagaimana kita menikmati setiap langkah, setiap hening, dan setiap detik. Terima kasih sudah ikut menemani. Semoga kisah dari jalur ini bisa jadi pengingat bahwa hidup seperti jalan dari Naringgul ke Ciwidey, penuh tanjakan, turunan, dan keindahan tak terduga di tengahnya.